Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua kembali merenungkan firman Tuhan, supaya kita terus diteguhkan dalam iman, tetap kuat menghadapi segala sesuatu karena ada tuntunan firman Tuhan yang menyertai hidup kita. Sebelum merenungkan firman-Nya, mari saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur atas begitu besar rahmat dan anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas perlindungan, penyertaan dan juga pertolongan-Mu. Dan pagi ini Tuhan, kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan firman-Mu dan urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan mengerjakan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, buka Alkitab saudara dari firman Tuhan pagi ini, Yakobus 5 ayat 16b. Saya bacakan. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Perhatikan. Doa orang benar. Siapakah orang benar? Orang benar adalah orang berdosa yang dibenarkan. Karena nggak ada orang yang benar sesungguhnya. Semua orang telah berdosa. Tetapi yang dimaksud orang benar adalah orang yang dibenarkan Allah. Orang yang terima kasih karunia. Ya. Orang yang terima anugerah Tuhan dibenarkan oleh Tuhan. Dan orang yang menghidupi kebenaran atau hidup dalam kebenaran. Itulah disebut orang benar. Ya, termasuk Bapak Ibu Saudara semua boleh dikatakan sebagai orang benar. Bila dengan yakin didoakan, doanya ya, doa orang benar, bila dengan sungguh-sungguh, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Wow, sangat besar loh. Ya, luar biasa. Doa kita itu akan ada kuasa yang besar yang menyertai dalam setiap doa kita. Karena itu orang Kristen harus berdoa. Penting, makanya firman Tuhan berulang kali mengatakan tetaplah berdoa. Karena ada kuasa yang besar atas doa orang-orang benar. Ya, kita ambil contoh ya. Lanjutannya kita baca Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Saya bacakan ya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Perhatikan, Elia dikatakan manusia biasa. Sama seperti kita. Tetapi kalau kita lihat perjalanan hidup Elia, peristiwa luar biasa banyak terjadi atas hidupnya. Elia pernah dipelihara Tuhan melalui burung gagak di tepi sungai Kerit. Dipelihara Tuhan seorang janda Sarfat. Elia luar biasa, 450 Nabi Baal dia kalahkan. Luar biasa kan? Tapi dia manusia biasa. Ya, dia pernah ketakutan mendengar ancaman Isabel bahkan pengen mati. Ya, dia kan manusia biasa. Dan lebih lagi juga dalam hal berdoa. Ya, kenapa disebut manusia biasa? Padahal dia berdoa 3,5 tahun nggak turun hujan. Terjadi. Terus dia berdoa dan turun hujan. Tapi jangan salah. Ya, jangan berpikir bahwa doa langsung dijawab instan. Tidak. Ya, coba kita lihat peristiwa bagaimana setelah 3,5 tahun tidak turun hujan, Elia berdoa. Berdoanya seperti apa? Kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 45. Saya bacakan. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan lebat. Saya ulangi, turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Perhatikan, ternyata untuk menurunkan hujan, ya, setelah 3,5 tahun tidak turun hujan itu, Elia nggak langsung berdoa sekali turun hujan.
Ya, dia perintahkan bujangnya untuk mengamati, ya, di atas gunung Karmel itu Elia berlutut bersujud, dia menyembah Tuhan, dia berdoa. Ya, sekali habis berdoa dia bilang ke bujangnya, "Apa yang kau lihat?" "Nggak ada apa-apa." Oke, Elia berdoa lagi untuk yang kedua kalinya. Setelah berdoa, dia tanya ke bujangnya, "Apa yang kau lihat?" Tidak terlihat apa-apa. Ketiga kalinya begitu terus sampai ketujuh kalinya. Ya, doanya nggak singkat ya, sampai 7 kali loh. Makanya dikatakan manusia biasa. Ya, sampai 7 kali baru ada dilihat awan sebesar telapak tangan. Dalam pandangan bujangnya itu. Sesungguhnya kalau telapak tangan dilihat jauh tuh dekatnya juga gede ya. Dan tidak lama kemudian langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu hujan sangat deras. Jemaat dikasih Tuhan. Elia manusia biasa, tetapi dia mampu membuat situasi dunia berubah dengan 3,5 tahun tidak turun hujan. Lalu dia berdoa lagi, ya, dan doanya nggak langsung sekaligus, tapi 7 kali dia berdoa. Turunlah hujan yang lebat. Jadi saudara yang bergumul dengan masalah, saudara sedang berdoa atau mendoakan sesuatu, mungkin baru sekali atau 2 kali atau 3 kali, ayo terus, lakukan terus, ya, sampai hujan, sampai Tuhan jawab. Maka ada istilah PUSH, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi, ya. Berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus. Loh, aku sudah lebih dari 7 kali, aku sudah 10 kali. Gak masalah, lanjutkan kau berdoa terus. Karena Tuhan akan menjawab menurut caranya dan waktunya. Yang pasti adalah bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita. Dan dia pasti menjawab doa kita. Dan sekali lagi, jawaban Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Percayalah ya, doa orang benar sangat besar kuasanya. Karena itu berdoalah. Kenapa? Kok tidak ada kuasa dalam doa kita? Mungkin kau baru sekali berdoa sudah putus asa. Ya, berdoa terus seperti Elia juga berdoa. Sampai pada akhirnya sesuatu terjadi. Apapun pergumulan saudaraku, apapun masalahmu hari ini, mari berdoa sungguh-sungguh. Bahkan apapun yang menjadi harapan dan doamu, doakanlah dengan sungguh-sungguh, doakanlah dengan sepenuh hati. Ya, jangan ada kebimbangan sedikit pun. Percayalah bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur kami belajar sesuatu pagi ini. Bagaimana Elia manusia biasa, tetapi ada kuasa yang luar biasa. Elia sanggup menghentikan hujan sampai 3,5 tahun tidak turun di bumi. Lalu dia berdoa juga dan terjadilah turun hujan. Dan doa Elia tidak sekaligus langsung jadi. Saat Elia berdoa untuk turun hujan 7 kali baru terjawab. Dan biarlah ini pelajaran buat kami. Untuk kami tidak jemu-jemu berdoa. Untuk kami tetap berdoa. Terus berdoa. Karena kami percaya Tuhan pasti mendengar doa kami. Dan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Dan biarlah berkat, damai sejahtera, dan segala kebaikan-Mu menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, ayo jangan jemu-jemu berdoa. Tetaplah berdoa. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.